Hello agripreneurs, kalau menurut kamu, tanam jagung lebih menguntungkan buat produksi benih atau untuk konsumsi dan pakan? Produksi benih bisa lebih menjanjikan, apalagi kalau sarana produksinya difasilitasi oleh pemerintah. Keuntungan yang didapatkan bisa berkali lipat. Jadi, seberapa menarik sih tanam jagung sebagai benih dan bermitra dengan perusahaan benih? Kali ini, sasaran pemerintah untuk memberdayakan petani mulai dijajaki. Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah menggandeng perusahaan swasta PT Tunaswiji Inti Nayotama atau PT Twin untuk mengembangkan program kemitraan dengan petani jagung. Dalam program ini, sarana produksi difasilitasi oleh pemerintah dan untuk pendampingan serta penyerapan hasil panennya dilakukan oleh perusahaan swasta nasional tersebut. Jadi kalau jagung di Gunung Kidul itu dalam periode tertentu pada saat panen MT1 itu pun belum mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Jadi intinya masih sangat banyak sekali diperlukan orang-orang yang bersedia untuk menanam jagung. Sekarang banyak peternakan tumbuh kembang di Kabupaten Gunung Kidul ini, tentu pakan ternak utamanya ayam itu juga diperlukan jagung. Sementara untuk yang periode tanam 2, itu Kabupaten Gunung Kidul sudah disuplai dari Klaten dan Boyolali kalau tidak salah. Itu kami sudah pernah berkomunikasi dengan salah satu perusahaan penetas ayam atau ayam petelur, itu bahwa di Gunung Kidul itu hanya mampu memenuhi untuk yang pertama, sehingga sumber-sumber pakan ternak di Kabupaten Gunung Kidul itu banyak disuplai dari Jawa Tengah. Nah tentu potensi yang sebenarnya kita bisa memenuhi sendiri, kenapa harus dari luar? Itu satu. Maka untuk itu ada program perbenihan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini dengan upaya bekerja sama dengan pemerintah. Nah harapannya nanti dengan adanya pendampingan dari teman-teman teknis, terutama dari mitra Kementerian Pertanian, dalam hal ini yang ditunjuk adalah PT Twin, ini nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dari hasil diskusi saya sempat ngobrol dengan teman-teman Twin, katanya dengan posisi seperti ini akan mampu mencapai kurang lebih per hektarnya 4 ton. Mudah-mudahan betul. Kalau memang betul 4 ton dan itu dihargain 5.000 per kilo, berarti 20 juta ya. Berarti 20 juta benihnya kan dapat toh, benihnya dapat. Kemudian pupuknya dapat juga toh? Dapat. Artinya modal tenaga toh Pak, modal tenaga. Nah, sebenarnya wabil khusus untuk kawasan atau lokasi-lokasi yang secara kebetulan itu hamparan dan sudah diintervensi dengan program air, dalam hal ini adalah optimalisasi lahan, dengan misalnya pola tanam yang pertama itu bisa disusul dengan pola tanam yang berikutnya dengan panen yang lebih cepat. Karena kalau perbenihan ini nanti kan yang ngambil otomatis dari mitra dan tidak perlu harus mengeringkan. Biasanya kalau jagung itu kan yo mutei, yo ngeringkan dan sebagainya sehingga memakan waktu lama. Maka hitung-hitungan bisnisnya kalau dianalisa itu akan jauh lebih menguntungkan di perbenihan karena waktunya cepat. Begitu panen langsung bisa Bapak Ibu olah kembali, bisa musim langsung tanam lagi. Maka orientasi kami untuk intervensi optimalisasi lahan dengan sumber-sumber air yang cukup itu bisa panen 2 atau bahkan 3 kali gitu. Ini harapannya dengan nanti bisa panen 2-3 kali, intinya produktivitas kita meningkat. Kemudian dengan sendirinya kalau tadinya panennya hanya sekali, misalnya panennya, anggaplah ini kita tidak jadikan contoh di sini ya. Misalnya di salah satu lahan di Sidorejo yang hamparannya luas itu, sekali panen 20 juta, 2 kali 20 berarti 40, bisa 3 kali, bisa 60 juta. Misalnya simulasinya seperti itu. Mungkin MT2-nya tidak harus jagung, mungkin ditanam juga kacang tanah atau mungkin palawija dan sebagainya. Sehingga
memungkinkan proses penanaman akan lebih cepat gitu. Sehingga optimalisasi lahan yang kemarin sudah kami perbantukan dengan Among Tani, keluarga masyarakat yang mendapatkan tolong dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah nggak minta ijole, nggak bakal minta nanti hasilnya terus kami minta nggak, silahkan itu dimanfaatkan untuk masyarakat gitu. Jadi tujuan kami adalah semata-mata bagaimana masyarakat itu sejahtera. Banyak yang kemarin sudah kita intervensi, sekitar berapa titik Pak? Kalau paket itu 40 paket, tapi secara total itu sekitar 120-an untuk titik-titik sumur maupun dam parit. Nah, itu harapan kami pasca itu dimanfaatkan MT1 segera untuk tanam MT2. Tentu kita akan intervensi dengan sarana prasarana, mungkin kultivator, mungkin juga nanti alat pemipil jagungnya, alat perontok padi dan sebagainya, sehingga betul-betul penanganan kami itu komprehensif. Jadi tidak sekedar yo wis kui rampung, enggak. Harapan kami ini begitu selesai kita dukung yang lain, pada akhirnya betul-betul petani itu sejahtera karena memang meningkat penghasilannya. Yang tadinya hanya sekali bisa 2 kali atau bisa 3 kali. Nah, setelah mandiri karena konsepnya pemerintah itu maju, mandiri, modern, setelah mandiri tadi kami bergeser ke tempat yang lain gitu. Jadi nggak di situ-situ terus intervensinya. Jadi Gunung Kidul ini nanti dengan sendirinya semakin sejahtera karena intervensi program yang lebih komprehensif gitu. Jadi kebijakan umum pemerintah seperti itu, mohon dukungan dan kerjasamanya. Tapi kembali lagi ini perlu trust, perlu kerjasamanya. Jangan sampai tadi disampaikan oleh Mas Fadri tadi, nanti pas jantan usia 90 harus dipanen, kemudian nggak dipanen dicampur biar kelihatan nanti banyak hasilnya kan gitu. Nah itu dampaknya kan kualitas benih nanti juga nggak akan bagus, karena benih ini harapan kami nanti bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat Gunung Kidul gitu, sehingga benihnya tetap dijaga dengan baik. Dan tadi yang jantan saya pikir usia 90 sudah bisa dikeringkan kok gitu. Ini mohon dukungannya teman-teman karena ini adalah pilot project. Begitu nanti sudah masa panen untuk jantan, tolong dilakukan pengawalan. Jadi dikawal betul. Mohon ini untuk segera dipanen lah, yang jantan dipanen, sehingga nanti jenengan kan tahu ini barisan-barisan jantan mana, tolong dipanen semua. Kita kerjasama yang baik gitu. Karena kalau ternyata nanti tidak ada yang ada 1-2 pihak yang enggak dalam tanda petik itu tidak trust dengan kita, ya mohon maaf, kami pasti akan mengalihkan program itu ke tempat yang lain. Kami tidak akan gambling, kami tidak akan main-main, karena ini adalah yang menggaransi pemerintah. Tapi kalau kemudian ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya mohon maaf, pasti kami akan alihkan program itu ke tempat yang lain. Semoga program kemitraan ini bisa langsung menyasar petani dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ke depan, program ini diharapkan bisa terus berlanjut. Info kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share juga videonya. Ketemu lagi di video berikutnya.